Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa qad warada fi akhbarin katsirah man hamma bi hasanati wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Wa fi hadithi Abdullah bin Amr man kanat dunya niyyatahu ja'alallahu faqrahu baina aynayhi wa faraqaha arghaba ma yakunu fiha wa man takunil akhiratu niyyatahu ja'alallahu ta'ala ghinahu fi qalbihi wa jama'a alaihi day'atahu wa faraqaha azhada ma yakunu fiha. Wa bi hadithi Ummi Salamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakara jaisan yukhsabu bihim bil baida faqultu ya Rasulullah yakunu bihim al mukrahu wal ajir faqala yuhsyaruna ala niyatihim. Wa qala Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yaqtatilul muqtatilun ala niyyat ila akhir. Makna daripada kalam Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih telah mendatang dalam hadis-hadis yang banyak, di antaranya man hamma bi hasanati wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Artinya barang siapa bercita-cita dengan suatu kebaikan dan ia tidak mengamalkannya, niscaya ditulis sebaginya satu kebaikan. Nah, maksud daripada ini hadis adalah orang-orang yang sudah membulatkan tikadnya, hatinya sudah bulat, sudah mantap untuk berbuat satu kebajikan. Namun karena ada sesuatu halangan yang kada bisa dihindari, sehingga dia tidak sempat atau tidak jadi melakukan apa yang diniatkannya atau dicita-citakannya itu, maka dia mendapat satu kebaikan, satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu di antara keutamaan niat seseorang. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan, man kanatid dunya niyyatahu ja'alallahu faqrahu baina aynayhi wa faraqaha arghaba ma yakunu fiha wa man takunil akhiratu niyyatahu ja'alallahu ta'ala ghinahu fi qalbihi wa jama'a alaihi day'atahu wa faraqaha azhada ma yakunu fiha. Artinya, barang siapa yang dunia itu menjadi niatnya, niscaya Allah menjadikan kepakirannya di hadapannya dan ia berpisah akan dunia dalam keadaan paling gemar sesuatu yang ia padanya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi niatnya, niscaya Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya dan Allah menghimpunkan baginya mata bendanya dan ia berpisah akan dunia dalam keadaan paling zuhud yang ada padanya. Maksud ini hadis, seseorang berusaha, bekerja, niatnya itu untuk mencari dunia, untuk mengumpulkan dunia. Lalu dia berusaha
dengan niat supaya bisa rumah kayak orang, supaya bisa kendaraan kayak orang, bisa ternak macam orang, bisa toko macam orang. Niatnya dunia. Lalu dia berusaha, bekerja. Nah, karena niatnya dunia tadi, Allah jadikan kepakiran itu di hadapannya. Artinya apa? Orang tersebut kada akan pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya. Selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Dan Allah matikan dia dalam keadaan dia sangat cinta kepada dunia itu. Nah, ini orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berusaha dengan tujuan adalah dunia. Bagawi, mengapakah tujuan hendak bisi rumah kayak orang, hendak bisi kendaraan kayak orang, hendak bisi macam-macam perhiasan kayak orang, hendak nukar baju yang baik-baik kayak orang. Nah, itu ngarannya tujuannya mencari duit untuk dunia. Dihukum oleh Allah, pertama hidup selalu fakir, hatinya selalu kada pernah merasa kaya, dan mati dalam keadaan sangat cinta kepada dunia. Ini mati yang paling sakit ngarannya. Jadi kematian itu, sakitnya orang mati itu adalah lebih banyak sakitnya kepada sakit batin, sakit ruhani, sakit hati. Kalau sakit awak itu masih kada seberapa. Kalau orang sakit awak tuh masih bisa tertawa. Tapi kalau orang sakit hati, tertawa gin kayak menangisnya. Nah, orang nang mati itu kebanyakan sakit itu sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena dia berpisah lawan orang-orang dengan benda-benda yang dia sangat cinta. Nah, di situ sakitnya kematian. Sakitnya kematian di situ. Jadi orang-orang yang berusaha, bekerja dengan tujuan dunia tadi, matinya sakitnya luar biasa. Kita bayangkan, kita berisi rumah, kita berisi kendaraan, kita berisi kebun, kita berisi toko, kita banyak berisi perhiasan. Nah, kemudian satu saat nanti kita akan dipisahkan Tuhan dengan itu. Rumah nang bagus sudah kada jadi ampun kita lagi. Kendaraan nang ada bukan ampun kita lagi. Kabun nang banyak bukan ampun kita lagi. Toko nang banyak bukan ampun kita. Perhiasan nang banyak bukan ampun kita. Jabatan nang ada ditinggalkan. Nah, bayangkan kayak apa sakitnya hati kita. Orang umpamanya jadi camat, isi rumah ada, kendaraan ada, toko ada, kebun ada, camat lagi. Diampihi orang jadi camat, sakit hati. Diampihi orang jadi camat bakal kejutan, sakit hati. Kenapa? Jadi camat diampihi, sakit hati berpisah dengan jabatan. Padahal rumah masih ada, kebun masih ada, toko masih ada, perhiasan masih ada, sapi kambing masih ada berisi. Hanya sebuting diambil Tuhan sudah sakit hati. Nah, orang banyak berisi harta, rumah terbakar, motor terbalik, bahumaan berhasil, sakit hati luar biasa. Padahal kambing hadangan banyak lagi berisi, tapi sudah sakit hati. Nah, kematian itu memisahkan semuaan yang dicintai hilang. Nah, orang-orang yang niatnya berusaha untuk dunia tadi, dia mati dalam keadaan bersangatan cinta kepada dunia itu. Bukan main sakitnya, bukan main sakitnya. Nah, lalu sambungan hadis ini, siapa-siapa yang adalah niatnya itu akhirat, niatnya akhirat, itu Allah jadikan kekayaan dalam hatinya,
dan Allah himpunkan mata bendanya dan Allah matikan dia dalam keadaan sedikit pun tidak ada cinta kepada dunia, nyaman matinya tuh, nyaman matinya. Orang berusaha bekerja niatnya supaya kawan naik haji, nah berarti ini niat untuk akhirat. Inya bekerja berusaha dengan niat supaya bisa menafkahi anak bininya, nah ini niat akhirat. Orang berusaha bekerja supaya bisa berbuat baik kepada keluarga, sosial, bersedekah. Orang berusaha dengan niat supaya bisa membantu fakir miskin, nah ini niat benang baik. Bila kita berusaha niatnya seperti itu, Allah berikan kekayaan dalam hati kita. Hati kita akan merasa kaya dengan apa yang diberikan Allah. Hati kita akan merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. Dan kita mati dalam keadaan sangat zuhud, sangat tidak cinta kepada dunia. Kita bisi sandal 5, 4 nang kada kita sayangi, puang payal di pelatar, sebuting nang disayangi. Nah 4 itu hilang, ada apa ya kita? 4 tuh hilang, tapi kita kada sayang sama sandal itu, sakitlah hati. Kada apa-apa. Kenapa? Karena kita zuhud dengan sandal itu. Kita zuhud dengan sandal itu, hilang ke 4-nya, ya tuh kada apa-apa. Nah, kaitulah orang-orang yang berusaha dengan niat akhirat, dia mati dalam keadaan sedikit pun hatinya tidak ada mencintai dunia. Matinya lalu nyaman. Wa faraqaha azhada ma yakunu biha. Dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentara di mana padang pasir menenggelamkan mereka. Lalu saya bertanya, ujar Ummi Salamah, ya Rasulullah, di antara mereka ada orang yang dipaksa dan ada orang yang menjadi buruh. Maka Rasulullah SAW bersabda, yuhsyaruna ala niyatihim, artinya mereka dihalau menurut niat mereka. Ini ada pasukan perang, hendak menyerang sesuatu daerah. Sampai di tanah lapang, ditenggelamkan Allah. Maka di tanah lapang itu banyak manusia-manusia lain yang kada tentara, umpat juga tenggelam. Nah kayak apa mereka itu? Lalu jar Nabi, nanti mereka dibangkit Allah sesuai dengan niat-niat mereka itu. Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yaqtatilul muqtatilun 'alan niyyat. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berperang itu berperang menurut niat mereka. Belum tentu orang yang perang sabilillah itu baik, tergantung niat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqas saffani nazalatil malaikatu taktubul khalqa ala maratibihim, fulanun yuqatilu lid dunya, fulanun yuqatilu hamiyah, fulanun yuqatilu asabiyah, ala fala taqulu fulanun qutila fi sabilillah, faman qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Artinya apabila dua barisan perang bertemu, Islam lawan kafir, dua pasukan bertemu, maka malaikat turun untuk menulis manusia menurut tingkatan mereka. Si fulan berperang karena dunia. Si fulan itu 4 berperang untuk mencari harta pampasan perang. Walaupun inya mati dibunuh orang kafir, ini orang kada sabilillah. Si fulan berperang karena marah. Aku saling sarikan lawan si fulan itu nah, lawan si kafir itu hendak membunuh, kada wani rahatan berperang pas bertemuan nih. Balas dendam.
Si fulan berperang karena fanatik golongan, kabilah-kabilah, suku-suku. Ingatlah, janganlah kamu berkata si fulan terbunuh fi sabilillah, maka barang siapa berperang agar agama Allah itu paling tinggi, maka ia di jalan Allah. Jadi kita jangan hendak mengatakan si fulan itu adalah fi sabilillah. Orang nang sabilillah itu orang yang berperang dengan tujuan meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuai dengan hadis yang dahulu bahwa Allah tidak memandang kepada rupa kalian, Allah tidak memandang kepada kekuatan kalian, tapi Allah memandang kepada qulubikum wa amalikum. Allah memandang kepada amal, pada hati kamu dan amal kamu. Jadi hati dipandang Allah dahulu. Bila niatnya bagus, hanya selanjutnya Allah menilai amal perbuatannya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Artinya setiap hamba dibangkitkan menurut apa yang ia meninggal dunia atasnya. Apa niatnya? Dalam hadis Al-Ahnaf dari Abi Bakrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu pinnar." Qila ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul? Qala li'annahu arada qatla sahibih. Artinya, apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang keduanya, sama pada orang Islam bakalahi bepedang kedua-duanya, belading kedua-duanya, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada di neraka kedua-duanya. Nang dibunuh masuk neraka, nang membunuh pun masuk neraka juga. Ditanyakan, wahai Rasulullah, ini yang membunuh masuk neraka, kan wajar aja membunuh, wajar membunuh masuk neraka. Maka bagaimana keadaan orang yang dibunuh masuk neraka? Kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Beliau bersabda, karena ia berkehendak membunuh temannya. Tapi tak dahulu orang misal pada belading. Nah, jadi nang saikong itu masuk neraka karena amal perbuatannya, nang saikong masuk neraka karena niatnya. Karena niatnya. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, man tazawwaja imra'atan 'ala sadaqin wa huwa la yanwi ada'ahu fa huwa zanin, wa man iddana dainan wa huwa la yanwi qada'ahu fa huwa sarikun. Artinya, barang siapa mengawini perempuan atas mas kawin padahal ia tidak berniat membayarnya, maka ia adalah orang yang berzina. Orang jujuran berhutang, boleh aja jujuran tuh berhutang, ada jadi masalah. Makanya rancak Japangulo 10.000 rupiah tunai jarang itu kuntan artinya. Bila kata disebut tunainya itu boleh aja 2 tahun hanya dibayari. Orang terima menikahi pulanah binti pulan dengan mahar 10.000 rupiah, kada ada tunainya, kain lagi bayar kada apa-apa juga. Tapi bila Japangulo buat tunai, nah yang itu bayar ya lagi. Nah, orang mengawini perempuan ini dengan niat pacang kada bayar jujuran. Berniat sudah berhutang, pacang kada dibayari, maka dia hukumnya berzina dengan perempuan itu. Nang laki-lakinya aja bang nih berzina. Kenapa? Karena niatnya. Padahal berakad nikah, bersaksi, berpengulo, beruhan. Cuma karena niatnya pacang kada bayar jujuran, dihukumkan sebagai zina. Dan barang siapa berhutang suatu hutang sedangkan ia tidak berniat melunasi hutangnya, maka ia adalah pencuri. Berhutang
di hati sebenarnya pacang kada bayar. Nah, itu dicatat oleh Allah sebagai pencuri. Tapi barang siapa berhutang dengan niat membayarnya, nah Allah akan membantu membayarnya. Bila kada tabayar dalam dunia, di akhirat kena Allah akan membayarkannya. Nah itu orang berhutang tapi niatnya baik, bujur-bujur hendak membayari kena. Kada tabayari, kada tidak dibayarkan, mati Allah kena membayarinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatayyaba lillahi ta'ala jaa yaumal qiyamah wa rihuhu atyabu minal miski wa man tatayyaba li ghairillah jaa yaumal qiyamah wa rihuhu antanu minal jifah. Artinya barang siapa memakai minyak harum karena Allah, maka ia kelak datang pada hari kiamat di mana baunya lebih harum daripada misik, daripada kasturi. Dan barang siap memakai minyak harum karena selain Allah, maka ia kelak datang pada hari kiamat di mana baunya lebih busuk daripada bangkai. Ini minyak harum mesti berniat juga. Minyak harum perkara yang mubah pada dasarnya, perkara yang dibolehkan itu pada dasarnya. Dalam kitab Qutul Qulub disebutkan demikian, bahwa minyak harum itu adalah perkara yang mubah pada dasarnya. Nah, lalu tergantung niat kita. Niat kita baik, dia akan membawa pahala. Niat kita kada baik, dia akan membawa kepada dosa. Dalam kitab Manhajus Sawi dijelaskan bahwa kalau kita berminyak harum supaya kita banyak mendapat pahala dengan berminyak harum itu, maka diperlukan beberapa niat yang baik supaya pahala dan di akhirat kita bau harum lebih daripada bau harumnya kasturi. Yang pertama, kita berniat berminyak harum itu ittiba' sunnatir rasul, mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah ketujuh sini berminyak harum, jadi aku ketujuh juga. Yang kedua, tujuan berminyak harum itu tarwihu man jalasa indah. Tarwihu man jalasa indah, berminyak harum tujuannya menyenangkan orang-orang yang duduk di sampingku. Kan nyaman dihiga duduk harum, minyak harum. Jadi tujuan kita berminyak harum supaya nang dihiga aku ini nyaman. Minyak harumnya pilih nang nyaman juga baunya. Tarwihu man jalasa indah. Yang ketiga, tujuan berminyak harum itu adalah daf'ur rawaihil karihah al-mu'diyah lil ghair. Aku berminyak harum ini tujuannya adalah menghilangkan bau nang kada nyaman nang bisa mengganggu orang lain. Kita berminyak harum sebelah nyobalah kada bapak juga. Nah jadi kita berminyak harum ini tujuannya supaya menghilangkan bau nang kada nyaman nang mengganggu orang lain. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan, jar Nabi, orang-orang nang makan bawang mentah itu jangan umpat berjamaah di masjid kami. Kenapa? Bau awaknya mengganggu orang di sekitarnya. Nah jadi aku berminyak harum ini tujuannya untuk menghilangkan bau nang kada nyaman. Yang keempat, berminyak harum itu tujuannya adalah hasmu babil ghibah. Hasmu babil ghibah artinya apa? Menutup pintu gibah. Karena mun kita kada berminyak harum sampai orang nanti bau banget katiak. Nah, lalu jadi dosa orang menggibah seorang. Karena apa? Karena seorang kada berharum-harum.
Nah, jadi baharu haram itu termasuk tuh niatnya adalah untuk menutup pintu ghibah. Mau ghibah orang jadi berdosa gara-gara kita. Nang kalima tujuan berminyak haram itu ziyadatul akli, menambah akal. Jadi Imam Syafi'i man tabarihuhu zada akluhu. Orang yang selalu harum baunya selalu bertambah akalnya. Jadi bila kita berminyak haram niatnya 5 macam itu 5 macam dapat pahala. 5 macam dapat pahala. Adapun asar-asarnya diantaranya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, paling abdal amal perbuatan adalah menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu paling abdal sudah. Paling abdal ibadah menunaikan yang diwajibkan Allah. Bila kita melalaikan yang diwajibkan Allah, tapi kita katuju manggawi nang sunat, berarti itu ngarannya kada ikhlas. Itu ngarannya karena syaitan atau karena nafsu. Ini nang wajib nih ada kada biris lagi, tapi nang sunat katuju manggawi, Allah kada menerima. Kenapa? Karena orang ini pasti ada untingan. Amunnya buju-buju karena Allah nang wajib dahulu akan. Kuitan seorang miskin fakir kada diberi duit, kawan diberi duit, itu kada bujur ngarannya, nang wajib ada. Paling abdal amal perbuatan adalah menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Amanang kayak bini-bini lawan laki kada bagus kelakuan, lawan laki kada baharum-harum, kada beberasi, sudah ka orang lain baharum-harum beberasi, lamah lembur kelakuannya kada bujur bini-bininya, kada bujurun itu. Bila sudah lawan orang baik kelakuan, lemah lembut tutur kata, lawan laki maka nah padahal nang wajib itu lemah lembut lawan laki. Lawan orang itu kasar kada jadi masalah, disuruh tuh bini-bini kasar dengan laki-laki nang bukan mahram itu. Inta paling lawan laki kasar, lawan orang lemah lembut, ini perempuan nang kada jujur ngarannya. Paling abdal amal itu adalah menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Nang wajib sudah biris, nah yang lain-lain nang sunat. Wara daripada apa yang diharamkan Allah Ta'ala, nomor 2-nya menjauhi yang diharamkan Allah. Yang ketiga, dan benarnya niat pada apa yang ada di sisi Allah. Laksanakan apa yang dipardukan Allah, jauhi apa yang dilarang Allah, bujurkan niat. Banyak orang yang berbuat yang diwajibkan Allah tapi niatnya kada bujur. Ada orang nang wara menjauhi yang diharamkan Allah tapi tujuannya supaya dipuji orang, niatnya kada bujur. Salim bin Abdullah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah bahwa pertolongan Allah Ta'ala terhadap hamba itu menurut kadar niatnya. Maka barang siapa sempurna niatnya, niscaya sempurna pertolongan Allah kepadanya. Aku berusaha niatku supaya kawan naik haji, ditolong Allah. Seapa besarnya niat kita, seapa besarnya dorongan kita, ditolong oleh Allah. Dan barang siapa kurang niatnya, bebaya ada niat, niscaya kurang pertolongan Allah kepadanya menurut kadarnya juga. Sebagian orang salaf berkata, banyak perbuatan yang kecil yang dibesarkan oleh niat, dan banyak amal perbuatan yang besar yang dikecilkan oleh niat. Perbuatan itu besar,
Cuma pahalanya halus karena niatnya halus. Ada amal perbuatan inting tapi niatnya besar, dibesarkan oleh Allah. Macam minyak harum tadi, inting, culitan sekali samprut, inting, tapi niatnya macam-macam. Mencontoh Rasulullah kata harum, menyenangkan orang yang duduk di sampingku, menambah akalku, menutup pintu gibah orang, macam-macam niatnya, jadi ganal pahalanya. Nah, perbuatan yang besar karena niatnya halus, jadi halus. Naik haji itu ganal perbuatannya, dan pahalanya pun saling ganalan. Naik haji surga jaminannya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, ganal benar haji itu nilainya. Tapi haji ini bercampur niatnya. Naik haji, naik haji membawa ruko ada juga, saya berjual di situ. Membawa jamu-jamu ada juga, membawa obat KB ada juga di situ, payo. Macam-macam bisnis dibawai. Lalu haji jadi halus setinggal, dikecilkan oleh niatnya. Jadi mau haji aja melulu, jangan dicampur memboroko macam-macam itu. Banyak perbuatan yang kecil yang disebabkan oleh niat, dan banyak amal perbuatan yang besar yang dikecilkan oleh niat. Baca salawat sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, sedikit saja. Tapi kalau niat kita bagus, niat kita besar, menjadi besar. Ada orang bersalawat umpatan aja berniat kada apa kada, itu halus nilainya. Tapi kalau kita bersalawat itu walaupun sekali salawat, cuma niatnya pertama menjunjung perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah menyuruh bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, aku bersalawat ini tujuannya karena aku cinta kepada beliau. Walaupun hati kita kurang cinta, akan ditambah Allah kecintaan. Yang ketiga, aku bersalawat ini karena syaukan ilaih, karena aku rindu kepada beliau. Walaupun kita kurang rindu, akan ditambah Allah kerinduan kepada Nabi. Yang keempat, niat kita untuk membesarkan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tujuannya karena membesarkan, karena cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali aja bersalawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, tapi saling ganalan pahalanya. Kenapa? Niatnya ganal. Niatnya ganal. Kayak duit selambar cuma 100.000, ganal nilainya. Daud At-Tai berkata, orang baik itu himmahnya adalah takwa. Maka jikalau semua anggota tubuhnya bergantung dengan dunia, niscaya niatnya mengembalikannya pada suatu hari kepada niat yang baik. Dan demikian pula orang yang jahil itu, orang yang tidak belajar itu, yang tidak mengetahui itu, dengan kebalikan demikian. Orang yang baik, orang yang takwa, orang yang berilmu, walaupun dia hidup di lingkungan harta, tapi satu hari karena niatnya baik, dia akan kembali kepada baik. Nah, orang yang baik, yang takwa, karena niatnya baik, walaupun hidupnya sekarang dalam lingkungan dunia, hidup dalam lingkungan harta, tapi satu hari dia akan kembali. Kenapa? Karena dia punya niat yang baik. Nah, orang nang kada tahu, orang nang kada mengerti, nang jahil, walaupun dia hidup dalam lingkungan agama, hidup selalu di pengajian, tapi akhir satu hari dia akan kembali kepada dunia. Dan demikian pula orang yang jahil itu dengan kebalikan demikian. As-Sawri berkata, mereka mempelajari niat amal perbuatan sebagaimana mereka mempelajari amal perbuatan. Nak berdagang, betakun kayak apa cara berdagang. Oh, cara berdagang itu ada akadnya, ada ininya, ada itunya.
Itu belajar cara berdagang, dan mereka pun belajar kayak apa cara niatnya berdagang itu. Hendak makan kayak apa, makan yang baik, apa niatnya makan itu. Hendak guring, apa niatnya guring itu. Hendak kawin, apa niatnya kawin. Semuaan betakun belajar tentang niatnya. Nah itu orang-orang dahulu, mereka mempelajari niat amal perbuatan sebagaimana mereka mempelajari amal perbuatan. Sebagian ulama berkata, carilah niat bagi amal perbuatan sebelum amal perbuatan. Sebelum hendak menggawe sesuatu, cari niatnya dulu. Besah jakuk. Hendak apa-apa, hendak kemana-mana, niatnya dulu. Apa niatnya? Carilah niat bagi amal perbuatan sebelum amal perbuatan. Dan selama kamu terus-menerus berniat kebaikan, maka kamu dalam kebaikan. Kita duduk di masjid jam 5 kamarian. Duduk di masjid. Kenapa duduk di masjid? Niatnya menunggu maghrib. Menunggu maghrib niatnya. Duduk di masjid. Manu taguringan duduknya. Tapi niatnya menunggu maghrib. Nah, mulai pukul 5 sampai maghrib, ia dicatat Allah sebagai orang yang selalu sembahyang maghrib. Selalu kebaikan. Karena niatnya tadi. Dan selama kamu terus-menerus berniat kebaikan, maka kamu dalam kebaikan. Sama orang nang menunda pembayaran hutang karena orangnya kada mampu. Disebutkan dalam kitab nang dahulu, dijelaskan bahwa kalau kita menagih hutang, hutangnya berapa? 10.000 rupiah. Ditagih, biarnya kada kau bayar, nah kada berduit lagi. Ayo ha, karena bila ada bayari, boleh. Berapa hari ini belum bayar? Nah setiap hari kita dihukumkan bersedekah 10.000 rupiah. Kenapa? Karena niat kita memberi kemudahan, keringanan kepada orang untuk membayar hutang kepada kita. Sebagian murid berkeliling kepada para ulama seraya berkata, sebagian murid berkeliling kepada para ulama seraya berkata, siapa yang menunjukkan aku kepada suatu amal perbuatan yang senantiasa saya melakukannya karena Allah Ta'ala. Orang ini mencari ilmu. Ilmu yang dicari apa? Ilmunya kayak apa supaya beramal itu karena Allah terus. Mencari ilmu itu yang dicari, keliling kemana-mana, mencari satu amal perbuatan yang senantiasa saya melakukannya karena Allah Ta'ala. Sesungguhnya saya tidak suka bahwa datang sesaat dalam malam atau siang kepadaku, melainkan saya adalah salah seorang dari orang yang melakukan amal karena Allah. Kok ada hakun dalam sehari samalaman ini ada amal nang kada karena Allah, maka dikatakan kepadanya, kamu telah mendapatkan hajatmu, maka lakukanlah kebaikan menurut kemampuanmu. Lalu apabila kamu lemah atau meninggalkannya, maka bercita-citalah dengan melakukan kebaikan itu. Karena sesungguhnya orang yang bercita-cita dengan melakukan kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Sembahyang 1 rakaat, 2 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, lapah sudah 10 rakaat sembahyang, istirahat, minum, duduk, beruku umpamanya, menghilangkan lapah, kayaknya tungtung lapah kena sambung pulang ke rakaat berikutnya. Nah selama istirahat itu dihitung tetap sembahyang. Kenapa? Karena kita mencari
tenaga untuk melakukan sembahyang yang berikutnya. Itu niat ngarannya. Baca Quran malam hari, baca Quran, mengantuk sudah mata, mengantuk mata, bawa guring dulu. Karena membangun sambung pulang, guring 3 jam, bangun baca pulang Quran. Nah, selama guring 3 jam tadi kita dicatat orang yang baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kenapa? Karena niat kita guring itu adalah untuk memperkuat tenaga, menambah tenaga supaya bisa selanjutnya membaca Al-Quran. Nah, jadi amun kita bisa memainkan niat ini, kadada hari, kadada saat, nang kadada ibadah dilakukan. Selalu ibadah atau yang bernilai dengan nilai ibadah. Nilai ibadah. Baca salawat 100 kali, tapi kadada niat napa-napa. Umpatan aja, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Berapa kali membaca? 100 kali. Orang sekali aja baca salawat, tapi niat pun orang gana. Niat orang bagus, sekali aja baca salawat. Kalah beratus-ratus kali nang niatnya kada jelas tadi. Begitu pula sebagian orang salaf berkata, sesungguhnya kenikmatan Allah atasmu itu lebih banyak daripada kamu menghitungnya. Kada kamu menghitung nikmat Allah, kada kehitungan sudah. Dan sesungguhnya dosa-dosa itu lebih tersembunyi daripada kamu mengetahuinya. Kalau kita menghitung dosa, kada kehitungan juga. Tetapi pagi-pagilah kamu menjadi orang yang bertobat, dan sore-sorelah kamu menjadi orang yang bertobat, niscaya diampuni bagimu dosa-dosa yang diantara yang demikian. Subuh tobat kepada Allah kalau ada dosa-dosa malam tadi. Ini sudah berniat kita kemarin kita pelaku tobat pulang kalau ada dosa-dosa yang di siang hari. Nah, jadi 24 jam kita selalu orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena niatnya tadi. Nah, ke situ Nabi Isa alaihissalam bersabda,